Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Haris Irianto, Widyaswara BPSDM Provinsi DKI Jakarta. Bapak dan Ibu, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kita sukses buat kita semua. Materi kali ini adalah dengan judul Developing a Challenge Mindset. Nah, bahasan kita yang pertama adalah apa itu challenge mindset. Yang kedua adalah mengapa kita menginginkan challenge mindset. Yang ketiga, bagaimana kita mengembangkan challenge mindset. Yang keempat, penetapan tujuan dari challenge mindset itu sendiri. Yang kelima adalah penutup. Nah, sebelum kita masuk ke dalam challenge mindset, ada beberapa pengertian tentang mindset itu sendiri. Yang pertama adalah suatu kepercayaan yang mempengaruhi sikap atau tingkah laku seseorang atau individu itu sendiri. Yang kedua adalah suatu cara berpikir untuk menentukan sikap maupun pandangan masa depan seseorang. Yang ketiga adalah sikap seseorang yang menentukan suatu respon maupun pemaknaan situasi yang sedang dialami. Yang keempat adalah kepercayaan dan cara berpikir seseorang yang akan mempengaruhi sikap maupun perilaku seseorang untuk menentukan keberhasilan hidupnya. Ada dua macam-macam mindset. Mindset positif dan mindset negatif. Yang positif adalah suatu pemikiran yang melibatkan hal yang lebih menguntungkan untuk menjadikan seseorang atau kita lebih baik dari keadaan semula. Nah, mindset ini memungkinkan seseorang untuk meraih kesuksesan. Yang kedua, mindset negatif merupakan pikiran seseorang yang mampu mempengaruhi sikap atau perilakunya menjadi lebih buruk dari keadaan saat ini. Nah, mindset negatif ini sering menimbulkan rasa malas untuk bangkit. Nah, ada mindset dalam menghadapi kegagalan. Tidak semua mindset yang dibangun akan berhasil. Kadang juga ada lubang, ada ajurtan, dan ada lain sebagainya. Atau kita sebut dengan kegagalan. Sehingga perlu dibangun sebuah mindset untuk menghadapi kegagalan itu. 4 cara. Yang pertama adalah, bila ingin mengembangkan diri, maka jangan hiraukan kegagalan dalam mengembangkan mindset kita. Yang kedua, terus yakinkan diri bahwa dalam mengembangkan mindset positif, maka secara tidak langsung konsep tersebut akan membuat pemikiran menjadi lebih baik lagi. Yang ketiga, kegagalan adalah sukses yang tertunda. Belajar dan belajar serta menggali pengalaman dari beberapa orang yang sukses itu akan menjadi motivasi yang lebih baik. Yang keempat, memadukan antara large number dengan positive thinking akan mengubah cara pandang dan pikiran kita. Ada 4 dalam membangun mindset positif. Upaya apa yang harus kita bangun positif? Antara lain, percaya diri. Yang kedua, seimbangkan pikiran. Yang ketiga, kendalikan emosi. Yang keempat, selalu berpikir ke depan. Move on. Nah, kita masuk ke dalam apa definisi tentang challenge mindset. Challenge mindset adalah di mana seseorang individu beraksi positif terhadap tekanan, pressure, atau kesulitan yang dihadapinya. Sehingga tidak melibatkan manipulasi peristiwa itu sendiri, melainkan hanya interpretasi individu terhadap peristiwa tersebut. Apabila mindsetnya negatif, maka akan negatif. Tapi apabila mindset kita positif, insya Allah akan menjadi positif. Nah, kenapa kita menginginkan challenge mindset itu? Nah, di dalam kita menafsirkan beberapa situasi sebagai tantangan dari ancaman dikaitkan dengan beberapa manfaat psikologis seperti interpretasi kecemasan yang lebih fasilitatif serta peningkatan kinerja. Sehingga mengadopsi challenge mindset ini merupakan kunci dalam mengembangkan ketahanan psikologis pada individu. Nah, ini menjadi penting buat kita bahwa bagaimana mengembangkan ketahanan psikologis bagi kita ataupun individu. Nah, dalam mengembangkan challenge mindset, sebagian besar terbentuk melalui kombinasi kualitas pribadi individu dengan pencelupan atau kedalaman dari kita berinteraksi dengan lingkungan yang fasilitatif, sesuai dengan semua faktor yang berkontribusi pada tingkat ketahanan psikologis individu itu sendiri. Oleh karena itu, penting bahwa untuk mengembangkan challenge mindset, kualitas pribadi dan lingkungan yang fasilitatif harus ditingkatkan, yang pada gilirannya akan menghasilkan individu yang lebih tangguh dan kuat terhadap ancaman. Nah,
ada beberapa prinsip dalam penetapan tujuan yang kita kenal dengan namanya SMART S ya. Yang pertama adalah spesifik, yang kedua juga terukur, yang ketiga action, yang keempat realistis, yang kelima tepat waktu, dan yang keenam adalah penentuan diri sendiri. Nah, kita bahas berkaitan dengan kaitan kesimpulan pada pertemuan kita pada kali ini, yaitu ada dua. Yang pertama smart teknologi, dan yang kedua adalah continuous improvement. Nah, di dalam challenge mindset kita juga menjadi sebuah tantangan baru bahwa pergeseran teknologi dari 4.0 menuju ke arah 5.0 adalah sebuah masa di mana teknologi informasi memberikan keluasaan yang sangat luar biasa bagi knowledge worker untuk berkreasi. Nah, kreativitas dari knowledge worker ini dalam menerapkan pengetahuan mereka di dalam penciptaan produk dan jasa baru dipacu sangat pesat oleh yang kita sebut namanya smart teknologi. Berbagai macam transaksi, misalnya bisnis, kemitraan publik, transaksi publik, bahkan bisnis baru yang diciptakan dari sebuah konsep-konsep yang brilian melalui pemanfaatan dari smart teknologi. Nah, kondisi demikian mengakibatkan terjadinya perubahan atas perubahan itu sendiri. If you don't change, you will die. Nah, perubahan terjadi sekarang ini bersifat konstan, pesat, radikal, bahkan pervasif. Nah, yang kedua berkaitan dengan continuous improvement. Nah, paradigma continuous improvement ini perlu diwujudkan ke dalam keyakinan dasar yang kuat bahwa bagaimana ini bisa kita tanamkan kepada diri kita ataupun pada lingkungan. Yang pertama adalah bagaimana kita harus mengetahui fakta dan data. Yang kedua, alasannya apa dan bagaimana kita bisa melakukan pembelajaran secara terus dan menerus. Terus yang ketiga adalah selalu ada cara atau strategi yang lebih baik. Terus yang keempat adalah harus selalu berusaha untuk menjadi yang sempurna. Nah, sedangkan value atau nilai untuk mewujudkan paradigma continuous improvement yaitu bagaimana kita bisa bersifat jujur yang pertama, yang kedua adalah rendah hati, yang ketiga adalah kerja keras, yang keempat adalah sabar, yang kelima adalah terbuka terhadap hal-hal yang baru, dan yang terakhir adalah berani untuk mengambil resiko. Bapak dan Ibu, itu yang bisa dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya materi yang sangat singkat ini. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Salam sehat dan salam tangguh untuk kita semua. Bila taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.